Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 13 Januari 2026. Ini adalah UBBM pertama di tahun 2026 ini, dan pada video kali ini saya akan membahas hal-hal yang sedang hot. Udah sebulan lebih kita nggak buat UBBM, dan sekarang kita akan kembali lagi membahas pergerakan-pergerakan bandar yang sedang hot di saham-saham yang sedang hot. Kali ini saya akan membahas saham paling populer dalam hampir sebulan terakhir, saham Bumi yang transaksinya terus melonjak tinggi dan beberapa hari terakhir mengalami penurunan, dan kita akan kupas pergerakannya tentunya dengan kondisi buka mata. Kita lihat pergerakan bandarnya dari berbagai sisi dan kita pelajari untuk bisa mengikuti pergerakan bandarnya ke depan. Juga saya akan membahas saham-saham lainnya yang akan ada saham yang saham komoditas yang juga menarik. Juga saya di sini akan mengajarkan atau membongkar strategi bandar dalam menggunakan influencer, dan juga strategi bandar untuk menunggangi broker XL, di mana udah heboh broker XL sering dipakai bandar dan lain-lain. Kali ini saya akan menunjukkan contohnya bagaimana membaca bandar yang menggunakan XL dan bagaimana kita menganalisa saham tersebut. Oke, langsung aja. Pertama kita catching up dulu ya kondisi market terkini. IHSG hari ini ditutup di 8948, sudah kembali dekat ke 9000. Jumat lalu sudah sempat menyentuh 9.000 karena kita tahu kondisi dalam negeri sudah sangat kondusif, udah nggak ada heboh-heboh sawit lagi, udah nggak ada heboh-heboh kekhawatiran terhadap warga saudara-saudara kita di Sumatera. Tentunya mayoritas dari kita udah lupa pernah terjadi bencana alam bulan Desember lalu, bahkan beberapa dari kita sudah lupa tentang info-info berita-berita kemesraan dari RK dan AK yang sempat menghiasi akhir tahun kita, membuat kita move on dari berbagai hal buruk yang ada di Indonesia, dan sekarang kita fokus lagi ke bisnis saham, fokus lagi goreng-menggoreng, dan harapan saya IHSG terus bergerak naik sampai 9.000. Hari ini IHSG naik 0,72%. Kita lihat IHSG sempat turun, tapi di akhir perdagangan digoreng naik. Secara foreign flow IHSG masih sangat baik-baik saja. Hari ini inflow 1,45 triliun. Ada Inco, Astra, MBMA, BBNI, Antam. Ini kalau yang mengerti analisa foreign flow, ini semua saham-saham yang menarik untuk diperhatikan. Dan kita lihat IHSG sempat bergerak merah, digoreng naik, akhirnya di penutupan. Digoreng naiknya juga tetap menggunakan saham brand, saham nomor 1 di Indonesia, di Bumi Pertiwi. Walaupun beberapa minggu terakhir ini sahamnya bisa dibilang loyo, tadi sore pun sempat tutup, sempat lama dalam kondisi negatif sebelum akhirnya di penutupan untuk membuat IHSG hijau digoreng naik seperti ini. Ini sebabnya kenaikan brand ini menjadi motor kenaikan IHSG juga di penutupan perdagangan hari ini. Brand sendiri masih menarik, kalau Anda analisa UBBM-nya masih menarik pergerakan bandar. Dan hal menarik lainnya kalau kita perhatikan 2 hari terakhir tentunya dalam perdagangan minggu ini IHSG suka turun tiba-tiba, harga sahamnya jatuh, IHSG tiba-tiba jatuh, digoreng naik. Ini juga kejadian lebih ekstrim lagi 2 hari Senin kemarin, tiba-tiba IHSG hijau, tiba-tiba turun naik sampai minus 2% lebih, udah itu turun dalam sampai minus 2% lebih, udah itu digoreng naik. Ini adalah, ya menurut saya ini cuma bandar iseng aja. Bandar mempermainkan IHSG, mempermainkan harga saham untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini adalah style, saya udah mengatakan sejak bulan November lalu, Desember lalu, bahwa ini adalah karakter baru IHSG. Ingat, IHSG indeks harga saham gorengan. Jadi itu sesuatu yang wajar tentunya bagi teman-teman yang nggak biasa trading saham gorengan, saham-saham yang volatilitas tinggi tentunya bisa nyangkut bersama di saham-saham berfundamental seperti jutaan investor retail lainnya seperti itu yang nggak siap dengan volatilitas ini. Cuma ini volatilitas biasa, saya pribadi hanya ketawa-ketawa ngeliat IHSG turun 2%, ditanya ada apa, bandar iseng. Saya nggak mau hubung-hubungkan dengan di luar sana yang mengatakan ada perang dan lain-lain, market akan crash, tren 10 tahunan segala macam, itu semua kecap. Percayalah, saya udah 15 tahun di market, saya tahu setiap awal tahun akan selalu
Lalu ada influencer, komentator saham yang mengatakan tahun ini market akan crash karena ketidakpastian ekonomi global. Setiap tahun ada seperti itu, hampir nggak pernah benar. Kalaupun benar, nggak pernah apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Kayak gitu, karena ketidakpastian ekonomi global, jatuhnya karena apa? Karena bandar iseng dan lain-lain. Jadi nggak pernah menjadi kenyataan, dan Anda nggak perlu dengar sama sekali, terlepas dari berapa ratus komentator saham di luar sana. Ingat, komentator saham sama seperti komentator sepak bola, mereka nggak bisa main sepak bola. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka cuma buat seru-seruan aja, kecap-kecapan. Tapi di luar sana, terlepas dari IHSG yang baik-baik aja, yang harapannya terus bergerak naik, terus digoreng asing dan konglo lokal, kondisi sektorial sebenarnya di awal tahun ini sangat menyedihkan, mengerikan. Amerika Serikat baru memulai era baru, era penjajahan. Jadi kita tahu di tahun 40-an, dari tahun 20, dari beberapa ratus tahun lalu sampai tahun 40-an ada era penjajahan, terus kita masuk demokrasi. Sepertinya kedepannya, terutama kalau kita ngelihat dari gerakan Amerika Serikat, Donald Trump memulai lagi era penjajahan. Donald Trump memulai dengan menjajah Venezuela yang terjadi di awal tahun ini. Kemungkinan kedepannya Donald Trump, Amerika Serikat akan menjajah Iran yang sudah goyang, dan Donald Trump udah berulang kali menunjukkan keinginannya untuk menjajah Greenland. Jadi ini era penjajahan kita tahu, dan yang sudah kita lihat adalah Donald Trump sudah mulai menjajah negara-negara lain, dan negara besar lainnya seperti China dan Rusia diam aja. Harapannya ke depan ada kemungkinan nanti China akan menjajah negara-negara lain, negara pilihan mereka, dan Amerika dan Rusia harusnya akan diam. Begitu juga dengan Rusia bisa menjajah negara-negara Eropa, Amerika dan China akan diam. Jadi trennya sepertinya ke arah situ. Ya saya sih sebenarnya yang saya nggak tahu demokrasi sama penjajahan bagusan mana. Saya nggak tahu Indonesia ini lebih bagus dijajah oleh negara lain atau dijajah koruptor. Saya nggak tahu. Cuma yang pasti, yang saya nggak mau ada banyak korban jiwa, ada orang yang disakiti, semakin banyak orang kelaparan, semakin banyak orang nggak punya kerjaan. Karena kalau based on media asing, katanya Venezuela itu lebih bagus dijajah daripada dipimpin oleh presidennya yang katanya si koruptor, diktator dan lain-lain. Saya sendiri nggak pernah ke Venezuela, jadi saya cuma dengar berita aja seperti itu. Indonesia sendiri sebenarnya menarik karena Indonesia ada dua kepentingan di Indonesia gitu. Kalau kita berandai-andai ya, berimajinasi liar, Indonesia akan dijajah. Yang saya sih cukup yakin Indonesia nggak akan dijajah Rusia. Mungkin yang dijajah Rusia hanya Bali aja. Tapi daerah-daerah lain potensinya kalau dijajah Cina atau dijajah Amerika Serikat. Seperti itu. Di satu sisi Indonesia itu ini Cina, cuma kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya ada teman yang kalau lagi kisruh politik ini saya selalu ngobrol sama dia. Teman saya mengatakan terlalu repot sepertinya menjajah Indonesia, karena Indonesia itu banyak pulau-pulau, butuh effort sangat besar untuk mengendalikan Indonesia kayak gitu. Apalagi presidennya yang begitu luar biasa, begitu tangguh, begitu perkasa, gagah, dan aduh habis kata-kata kayak gitu. Jadi agak susah rasanya Indonesia cukup kuat. Jadi mungkin Indonesia nggak usah khawatir akan dijajah. Cuma apalagi rakyatnya juga kan, karena ada berita katanya Belanda aja bangkrut sama koruptor gitu menjajah Indonesia. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat Indonesia nggak perlu khawatir, dalam waktu dekat kita akan dijajah. Cuma bukan mustahil negara-negara seperti Taiwan, Ukraina, Greenland dan lain-lain di tahun ini sudah dijajah oleh negara-negara besar yang memang berkuasa, bebas melakukan apapun, dan kita tahu hukum internasional sudah tiada. Tapi puji Tuhan, terlepas dari kondisi yang sangat panas di luar sana, di Indonesia sejak meredanya kedekatan antara RK dan AK, Indonesia sudah bahagia. Jadi di akhir tahun lalu terlihat banyak kesedihan, sekarang udah bahagia. Presiden bahkan sudah terharu karena Indonesia sudah jadi negara paling bahagia. Ini statement resmi beliau, dan awal minggu ini keluar berita kalau Indonesia jadi negara paling sejahtera di dunia. Ada Indonesia, nomor 2 Israel, Filipina, Meksiko, Polandia, Nigeria, Mesir dan Kenya. Ini adalah berapa negara ini?
9 negara ya, 8 negara paling sejahtera di dunia, Indonesia nomor 1. Jadi seperti saya katakan, sempat saya mention, mungkin mendengar data ini ada orang-orang yang nyinyir, gua nggak sejahtera, ya orang Amerika lebih sejahtera, orang Cina, orang Inggris lebih sejahtera. Menurut saya ini tidak sesuai dengan data yang ditampilkan di data Indonesia.id ini. Jadi yang benar adalah Indonesia adalah negara paling sejahtera di dunia. Kalau Anda merasa nggak sejahtera, mungkin Anda bukan bagian dari Indonesia yang diukur di sini. Karena Indonesia bangsa Indonesia yang diukur di sini adalah negara paling sejahtera. Mungkin Anda cuma numpang, mungkin Anda cuma beban negara, kayak gitu. Kita harus introspeksi. Kalau kita nggak sejahtera, karena data menunjukkan Indonesia adalah negara paling sejahtera, kayak gitu. Oke, terlepas dari itu, meskipun sejahtera luar biasa, tapi di sisi keuangan negara memang agak goyang-goyang. Ini sudah 6 bulan Ibu Sri Mulyani pergi, udah hampir 6 bulan Ibu Sri Mulyani pergi meninggalkan Kementerian Keuangan. Penggantinya masih misterius sampai hari ini. Tapi kinerja keuangan semakin menyedihkan sebenarnya, tapi untungnya ISG nggak terpengaruh. Realisasi pajak jeblok, defisit melonjak, beban APBN kian berat, tapi puji Tuhan pemerintah penguasa udah punya solusi. Jadi ini berita selanjutnya bahwa pemerintah tertutup soal data APBN, langgar prinsip transparansi. Jadi data APBN 2026 meskipun sudah jalan masih banyak yang ditutupi kayak gitu. Tapi menurut saya rakyat nggak butuh kok transparansi, karena kita tahu aja bukan duit kita kan, bukan berarti kita boleh menikmati dong. Ini kan data milik dana APBN, bukan berarti buat kita gitu. Bukan berarti saya bisa ngambil dana APBN kan, enggak. Jadi nggak butuh lah transparansi. Yang penting Indonesia sejahtera dan bahagia. Seperti itu. Hal hot lainnya yang sedikit ini juga yang sebenarnya ini salah satu influencer kesayangan Gen Z dilaporkan ke polisi, dianggap merugikan. Dan kalau Anda baca-baca komen-komen di Instagram, saya juga baca komen-komen Instagram yang membahas tentang beliau ini, banyak komen-komen yang orang-orang yang mengaku member mereka, ribuan orang, bahkan katanya sampai ratusan ribu orang yang merasa dirugikan oleh keberadaan beliau, walaupun dulu beliau sempat diidolakan. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat wajar, sangat ini, karena ya sudah memang wajar. Saya udah berulang kali memperingatkan di masa lalu ya, cuma dulu saya dianggap orang gila, ya sekarang ya yang menganggap saya gila itu yang mungkin gila karena rugi besar. Cuma ya kita doakan mereka segera pulih ekonominya, tapi menurut saya ini bukan solusi, karena karena bagaimanapun orang mengajar, orang ini itu nggak bisa disalahkan, apalagi ada kata disclaimer on lah dan lain kayak gitu. Menurut saya ini kemungkinan kecil tuntutan itu bisa dimenangkan pelapor, apalagi pelapor kan biasanya orang-orang yang pengetahuannya minim gitu, yang mudah dibodoh-bodohi, yang mungkin secara ekonomi juga udah lemah, udah bangkrut dan lain-lain. Saya sih nggak yakin ini dituntut bersalah. Saya sih cukup optimis influencer ini bisa kembali berjaya lagi, kembali jualan kelas lagi, mungkin bulan Februari atau bulan Maret kembali berjaya lagi, dan semakin banyak lagi Gen Z, Gen Alpha yang akan ikut mati-matian radikal untuk memberikan beliau mobil-mobil baru kesayangan beliau. Seperti itu. Cuma terlepas dari itu, menurut saya bagi Anda, karena saya dapat banyak ini, cuma ini bukan Q&A ya. Kami dapat banyak pertanyaan-pertanyaan, intinya nanya gimana sih cara membedakan influencer? Karena influencer itu ketika lagi jualannya semua terlihat baik, semua terlihat pintar, semua kayaknya masuk akal, tapi mayoritas mencelakakan. Gimana membedakan gitu? Saya nggak mengatakan semua influencer di luar sana itu sesat, pengen mencelakakan Anda. Saya nggak mengatakan itu. Menurut saya bahkan bisa influencer yang nggak mencelakakan itu, yang punya niat baik itu bisa lebih dari 10% loh. Bahkan bisa lebih dari 20% menurut saya. Jadi nggak semua di sana, cuma gimana membedakan.
Tentunya saya juga bukan orang yang tahu isi hati seseorang dan lain, tapi menurut saya cara paling mudah, itu yang saya bilang, cara paling mudah untuk Anda mengetahui influencer mana yang nggak layak diikuti, yang ajarannya sesat. Karena bisa aja influencer ini cuma jago jualan, sebenarnya dia juga bodoh. Dia bodoh mengajarkan orang bodoh, ya hancur sama-sama. Cuma bedanya karena dia dapat biaya membership, biaya pengajaran, dia dapat duit dari membership, dari kelas. Tapi yang diajarkan ya cuma dapat celakannya doang. Gimana membedakan? Cara saya sebenarnya simpel. Caranya tutup mata, dengar apa yang dia omongin. Jangan lihat mobilnya, jangan lihat flexingnya, jangan percaya screen capnya, cuanya tutup mata aja. Coba dengar. Karena banyak kok yang, ini saya nggak lagi ngomongin bro yang satu ini ya, bro di luar sana juga bocah-bocah muda-muda yang katanya untungannya ratusan miliar, puluhan miliar atau ratusan triliun, saya udah nggak tahu lah, yang flexing di HP-nya, yang muncul di TV-TV, muncul di podcast-podcast. Ada satu orang yang saya ingat setiap saya dengar ngomong ini, yang masih muda, yang masih ganteng-ganteng di luar sana, kalau saya dengar ngomong, karena saya kan nggak peduli kan mobil mewahnya apa, cuannya berapa, saya cuma dengar dia ngomong, kerasa banget loh kopongnya. Ini masih berjaya loh, belum dilapor polisi, di luar sana masih ada. Kerasa banget dia kopong. Kerasa banget dia nggak tahu apa-apa. Kayak gitu. Memang benar, seorang trader hebat nggak harus pintar, saya setuju. Tapi kalau pengajar ya harus pintar lah ya. Trader kadang-kadang modal polos-polos, modal disiplin bisa cuan betul. Saya juga punya kenalan trader beneran. Ini bukan orang yang berpengetahuan luas, rajin baca laporan keuangan, enggak. Cuma kalau dia ngajarin fundamental, dia ngajarin teknikal, kan at least harus pinter kan. Kalau dia ngajar, kalau dia memang cuan beneran, trading doang, dia nggak akan ngajar, ya nggak harus pinter. Dan di luar sana, yang lagi viral-viralnya sekarang gitu, 1 dari 5 besar sekarang, saya cuma pernah dengar satu ini juga karena di FYP saya sering muncul. Kalau Anda dengar dia ngomong, Anda lupakan semua ininya. Flexing dia ngaku cuan berapa lah, beli ini di harga berapa, sekarang berapa, kayak gitu. Kalau Anda dengar, Anda tahu, saya yakin Anda aja, Anda tahu bahwa ini orang kopong, ini orang nggak tahu apa-apa nih, kayak gitu. Gini-gini doang, ngomongnya diulang-ulang doang, banyak kok kayak gitu. Jadi menurut saya ini, dan saya kalau saya jadi OJK, saya akan menegakkan seperti di Cina, gerakan anti flexing. Influencer itu nggak boleh flexing. Kalau perlu ada formatnya, kalau dia mau ngajar, formatnya disamakan semua, ngajar di situ. Kasih PowerPoint, ngomong. Atau apapun lah. Ngomong di situ, nggak boleh ngaku dia cuan berapa, nggak boleh ngajar di mobil mewah dia, di rumah mewah, nggak boleh. Karena dari situ Anda tahu mana yang masuk akal buat Anda, mana yang ini, dan mana yang cuma flexing doang. Ngajarnya 3 hal, flexingnya 30. Cuma Anda kemakan 30, nganggap yang 3-nya benar. Karena Anda pengen kayak dia. Ingat, kayak dia artinya Anda pengen jualan kelas. Jadi hal seperti itu harus iniin, dan di Cina udah diberlakukan, ya saya nggak tahu, berharap sih di Indonesia, cuma kalau di Indonesia terjadi itu bagus. Makanya itu juga yang saya katakan di podcast saya tahun lalu, itu yang membuat saya sangat anti orang flexing. Menurut saya influencer kalau ngajar belum apa-apa udah flexing, itu udah sesat. Kayak gitu. Karena ya itulah gitu. Itu ini keresahan. Oke, kembali langsung kita bahas saham. Bahas saham yang menarik, ada saham Bumi. Ini saham paling hot, ini turun 6,88%, ini Bandar Konglo. Jadi Bumi ini sangat menarik. Jadi Bumi ini pergerakannya tidak bisa dianalisa dengan analisa bandarmologi biasa. Kenapa? Karena kalau Anda lihat sepanjang bulan Desember lalu, ini kalau Anda lihat datanya, ini sepanjang bulan Desember dari sini sampai sini, itu raksasanya, big playernya, CIC-nya, Chengdong Investment Corp-nya, CIC ini Cinanya, salah satu pemegang saham besar Bumi, itu terus jualan saham Buminya sepanjang bulan Desember. Satu. Jadi raksasa big player terus jualan karena dia punya saham lebih dari 5%, penjualannya terus kelihatan. Kayak gitu. Dia jual jutaan lot. Berhari-hari dia jual jutaan lot. Itu CIC. Itu fakta. Itu data.
Cuma kalau jualan, mereka jualan, siapa yang beli? Kalau CIC jual sebanyak ini, nggak mungkin yang belinya retail doang. Karena kalau yang belinya retail doang, hancur udah kegocap bumi. Kenyataannya bumi malah naik di bulan Desember. Kayak gitu. Cuman, kalau kita lihat broker summary-nya di bulan Desember, tanggal 1 sampai 30 Desember itu secara bandarmologi terjadi distribusi sepanjang bulan Desember. Kenapa terjadi distribusi? Pertama, karena pahlawan bursa melakukan panic buying. Itu kan salah satu definisi distribusi. Ada PD, ada XC, ada OD, ada KK, ada XL juga di sini pahlawan bursa melakukan pembelian. Itu definisi distribusi. Definisi distribusi lain adalah siapa yang kuat jual ke yang lemah. Definisi yang kuat jual ke lemah. Yang kuat jelas CIC. Kurang kuat apa? Dia salah satu pemegang saham terbesar bumi. Dia jualan yang ke lemah. Itu juga distribusi. Big player melakukan penjualan besar-besaran. Tapi kenapa harga naik? Karena ada kekuatan baru, hidden big player yang masuk. Jadi ini jualan terkoordinasi. CIC jual. Kenapa CIC jual? Karena ada raksasa lain yang mau masuk. Jadi mereka terkoordinasi. Ini sama-sama kenal nih. Bukan nggak kenal, enggak. Si hidden big player-nya yang belum ketahuan namanya ngomong ke CIC, coba lu jual saham lu, gua mau beli. Di harga segini-segini nanti kita atur deh lu jualnya. Makanya jualnya sedikit-sedikit kan. Jual sedikit tanggal 1, tanggal 3, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, nggak sekali jual. Jualnya sedikit-sedikit sambil si hidden big player lainnya melakukan pembelian. Cuma kalau kita definisi distribusi, ini adalah terjadi distribusi di bulan Desember lalu. Tapi terlepas, jadi ada hidden big player yang masuk. Ya, kenapa disebut hidden? Karena namanya belum kelihatan. Dia belum punya lebih dari 5% kayak gitu. Bahkan reksadana, hedge fund juga kalau beli bumi, dia akan menjaga supaya di bawah 5% supaya tetap jadi hidden big player. Ada pembelian, tapi di sisi lain harus diakui pahlawan bursa juga masuk. Data ini terlihat dari jumlah ini di bulan Desember lalu jumlah investor shareholder investor retail yang memegang saham bumi itu tambah 148.000 jiwa. Total dari 362.000. Jadi bisa dibilang tambah 50% ini dari sebelumnya. Sebelumnya nggak sampai 300.000 bahkan. Jadi ini tambah 2 kali lipat bisa dibilang ya. Hampir 2 kali lipatnya tambah gitu. Dibanding bulan November lalu. Jadi luar biasa. Ini begitu banyak investor retail yang masuk saham bumi. Karena nggak mungkin bandar hidden big player yang saya bahas itu paling SID-nya paling 50, 100 paling banyak. Sementara yang nambah 148.000 jiwa. Berarti ini mayoritas pahlawan bursa yang diuntungkan di kenaikan saham bumi. Cuma pertanyaannya, pahlawan bursa yang diuntungkan ini akan untung terus atau ujungnya akan nyangkut? Karena namanya juga pahlawan bursa kan harusnya nyangkut. Harusnya cut loss kan. Tapi sekarang itu lagi untung. Kalau kita pakai data yang lebih advance, ini data dari tools bandarmologi, ini di bulan Januari, di akhir Desember kemarin, di data bulan Januari ini, kepemilikan retail naik dari 15,1 ke 16%. Jadi CIC jualan, hidden big player masuk, retail masuk, harga naik kayak gitu. Itu gambarannya. Kalau secara foreign flow juga sama, bahwa aksi jual big player asing CIC ini tercermin foreign flow, kepemilikan asing turun 2% sepanjang bulan Desember 2025 lalu. Menarik, kepemilikan retail naik 0,9%, sementara kepemilikan asing, retail ini pasti lokal ya, sementara kepemilikan asing turun 2%, artinya 1,1% dibeli oleh hidden big player yang menaikkan saham bumi di bulan Desember. Semoga nggak terlalu rumit karena memang ini kasus rumit, cuma ini saham paling hot. Oke, apa yang terjadi bulan Januari ini? Di bulan Januari ini tanggal ini 2 sampai 7 Januari, kita lihat 2 sampai 7 Januari CIC Chengdong Investment Corp ini masih terus melakukan penjualan sahamnya, dan penjualan itu juga di pasar reguler, bukan di pasar nego. Kalaupun di pasar nego, kita lihat ini penjualan di pasar nego yang dilakukan asing itu paling cuma 2 juta lot, sementara yang dijual belasan juta lot sepanjang bulan Januari ini. Jadi artinya apa ya? Jualnya juga di pasar
pasar reguler. Artinya jual di pasar reguler ini akan penjualan CIC ini muncul di YU, ZP, mungkin BQ dan beberapa yang pasti dia asing kayak gitu. Kita ini penjualannya kayak gitu. Yang beli kita lihat pahlawan bursa masih beli, ada AK juga beli. Mungkin ini hidden big player yang muncul yang di luar CIC itu AK kayak gitu. Oke. Di masa penjualan CIC ini sahamnya masih naik, saham Bumi masih naik dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ini masih naik. Secara bandarmologi kita lihat penjualan ini bandar masih distribusi, secara bandarmologi distribusi walaupun kecil, pahlawan bursa masih panik buying, kita lihat broker-broker pahlawan bursa masih panik buying di masa kenaikan ini. Jadi meskipun harga sudah naik, pahlawan bursa masih terus membeli saham ini. Dan big player masih melakukan penjualan besar. CIC tadi penjualan besar. Oke, ini sampai ini. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya ini sampai kemarin sebelum hari ini kita lihat kalau Anda lihat komposisi broker summary-nya mulai berubah. Di sini kalau kita analisa bandarmologi ada bandar profit taking besar-besaran. YU, AK, tadinya AK beli, sekarang AK ikut jualan. ZP, MG, AZ. Jadi bandar profit taking besar-besaran 3 hari terakhir ini tidak terlihat ada pergerakan signifikan dari hidden big player. Dari sisi big player yang masuk Bumi nggak kelihatan. Ini 3 hari terakhir ini sampai kemarin itu nggak kelihatan, tapi pahlawan bursa masih semangat membeli. Jadi ini ada indikasi distribusi. Dan harga sahamnya pun mulai turun. Tentunya ini indikasi bahaya kalau dipucuk di harga setinggi ini, bandarnya jualan besar-besaran. Apalagi dan artinya investor retail memang belum ada niat untuk menjual sahamnya meskipun sudah 450. Hari ini kalau kita lihat harga sahamnya kembali turun, tapi kalau kita lihat secara bandarmologi, simpelnya yang jual YU, yang beli ZP, YP, IF, RF, SSMG, bisa disimpulkan hari ini tidak ada distribusi bandar yang signifikan. Pahlawan bursa, kita lihat beberapa pahlawan bursa, ada KK, ada EP, ESQ, Excel, justru melakukan penjualan. Kayak gitu. Di sini pahlawan bursa masih beli, di sini sudah ada penjualan. Jadi kesimpulannya, pertama, ya ini memang analisa yang nggak mudah. Bahkan saya di gathering alumni workshop yang punya tools juga saya menyarankan kalau Anda nggak ngerti baca pergerakan bandarnya mending nggak usah ikut Bumi. Banyak kok saham lain yang lebih sederhana, lebih mudah diikuti bandarnya karena ada 2 raksasa. Kalau ada 2 raksasa besar itu memang repot. Kalau versi orang di sana perang bandar, sebenarnya ini raksasa pindah kepemilikan. Cuma kalau pindah kepemilikannya di pasar nego nggak ada efeknya. Cuma kalau di pasar reguler ada efeknya. Jadi analisa bandarmologi terganggu karena masuknya hidden big player cukup besar ke saham Bumi menampung barang yang dijual oleh CIC China. Penurunan hari Selasa tidak disertai dengan panik selling pahlawan bursa. Hari ini meskipun sahamnya turun 6,8%, nggak ada panik selling. Penurunnya panik buying, tidak disertai panik buying pahlawan bursa. Saya benerin aja ya. Panik buying biasa kan kalau harga saham hancur pahlawan bursa panik buying biar nyangkut. Cuma kalau di sini enggak. Menurut saya terlalu cepat memprediksi harga saham Bumi akan hancur mulai besok, lusa sampai ini balik lagi ke 50 terlalu cepat. Saya udah bertahun-tahun ngikutin bandar Bumi, dulu sempat kapok dan lain. Saya sangat yakin ke Anda saham Bumi itu nggak semudah itu diprediksi, nggak akan sekali distribusi udah hancur, akan ada pergerakan liar yang membuat saham ini sangat menarik. Jadi saya nggak heran kalau besok harganya naik atau lusa harganya naiknya lagi. Apalagi kalau CIC mulai lanjut menjual sahamnya lagi. Seperti itu. Seperti itu saham pertama yang di Bumi. Jadi saya nggak percaya saham ini akan segera hancur, turun pelan-pelan, rebound lagi. Ya itu worstnya cuman itu sih. Kayak gitu nggak akan ARB berjilid-jilid dan lain-lain karena kepentingan masih besar di sini. Nah, kalaupun pahlawan bursa mau nyangkut beramai-ramai, berjamaah sampai 1 juta orang dan lain, itu butuh waktu berbulan-bulan. Baru harga sahamnya bisa gocap lagi. Atau turun lagi di bawah 100. Oke, lanjut.
Saham Adaro ini sorry sahamnya naik 6,5% hari ini. Ini kalau analisa foreign flow ini salah satu saham yang paling saya suka saat ini di BEI. Asing terus akumulasi sejak awal tahun dan semakin hari ini Anda lihat sejak awal tahun foreign flow-nya semakin hari semakin tinggi, bahkan kalau Anda lihat di tools-nya di sini ini ada tanda, ini kalau Anda lihat tandanya di sistem foreign flow ini adalah inflow asing terbesar 1 tahun terakhir. Jadi menarik, sahamnya sejak awal Desember awal Januari sebenarnya di Desember udah akumulasi, cuma bandarnya mulai gerak, asingnya mulai masuk signifikan di awal Januari dan terus semakin lama semakin seiring harga naik akumulasinya semakin besar. Kayak gitu. Ini di awal Desember indikasinya bandarnya akumulasi, pengendali konglomerasi. Jadi kalau di tools ada namanya broker pengendali konglomerasi, broker-broker yang dipakai konglomerasi yang menggerakkan Adaro itu melakukan akumulasi besar. Pahlawan bursa kalau Anda lihat di sini XL, XCYP, NIOD, PD, SQ ini melakukan aksi cut loss massal di Adaro. Tentunya sangat bagus. Saham seperti Adaro yang sudah banyak retailnya cut loss massal. Selanjutnya tanggal 9 sampai 12 itu di sini tanggal kehapus ya. Selanjutnya di sini di tanggal 8 ini, di tanggal 8 ini kami bahas di channel Telegram. Di tanggal 8 kami kasih kode saham 3 alam ini pada perdagangan kemarin. Meskipun harga sahamnya turun di tanggal 8, tapi kita lihat yang yang akumulasi BK, ZP, sementara NI, XL, GR, PD, KK melakukan penjualan. Jadi meskipun harga turun di tanggal 8 ini, sebenarnya bandarnya tetap melakukan akumulasi dan di sini kami kasih kode ini. Bagi yang ngerti tentunya sadar ini akumulasi, kami kasih kode saham 3 alam. Jadi meskipun harga turun bandarnya akumulasi, satu slide-nya sepertinya kehapus. Udah itu selanjutnya di ini tanggal 9 sampai tanggal 12 bandar akumulasi besar, lanjut akumulasi besar, pengendali konglomerasi akumulasi besar, para pahlawan bursa tampaknya frustasi berat di saham ini, jadi semakin cut loss massal di tanggal 9 sampai 12, tentunya indikasi yang baik kalau udah frustasi berat. Hari ini harga sahamnya naik lagi, yang beli LG, AK dan seterusnya, yang jual XL, XCN, YP kayak gitu. Bandar akumulasi besar lagi hari ini, pengendali konglomerasi juga akumulasi besar, pahlawan bursa udah kena mental sepertinya dan dia melanjutkan aksi cut loss-nya. Mudah-mudahan ini terus berlangsung karena Adaro ini salah satu saham yang sangat saya punya. Tolong doakan supaya saham ini bisa terus naik sampai 1-2 minggu ke depan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah saham Dada. Hari ini harganya nggak kemana-mana. Ini saham menarik. Jadi saham ini sebenarnya saya nggak ngikutin sebelumnya saham ini itu karena saya nggak ngikutin. Kenapa? Karena ini waktu itu kalau nggak salah saya lagi sibuk, lagi liburan atau lagi apa gitu, ketika digoreng naik, ketika viral, tiba-tiba udah heboh, udah nyangkut, udah ini ketika hebohnya. Cuma konteksnya ini saham dari FCA digoreng naik, udah itu investor retail diundang untuk masuk, udah itu harganya jatuh, terus harganya stagnan di 50 ini. Harga sahamnya di lock di 50. Sampai akhir Desember kepemilikan retail di saham ini pakai tools Bandarmologi ya. Ini bukan kepemilikan publik, ini kepemilikan retail 69,6%. Jumlah retail yang nyangkut ada 730.000 jiwa. Ini juga very high, average kepemilikannya 3,7 juta. Jadi ini retail nyangkut semua nih. Dalam upaya ini sampai jatuh retail nyangkut semua, sahamnya turun ke gocap. Cuma hal yang menarik yang perlu Anda ketahui adalah meskipun retail udah hampir 70%, bandar atau hidden big player masih punya 8,8% dan 21,6%. Harga saham udah gocap, udah nggak ada yang mau beli. Pertanyaannya, kalau Anda jadi big player ini, apakah Anda mau ini delisting gitu aja? Delisting, udah bubar gitu.
Atau Anda pengen, ya kalau bisa sisa saham gue dibeli juga lah sama investor retail sebelum tutup perusahaannya. Kan enaknya gitu kan. Jadi benar-benar jadi saham publik. Yang 21%, yang 8% ini kalau bisa dijual ke retail juga dong. Biar lebih enak. Kayak gitu. Jadi nasib di retail karena masih ada memang mayoritas. Dan masalahnya pada saat itu sampai bulan Desember harga sahamnya nggak bisa dijual lagi. Jadi meskipun big player jualan, retailnya nggak mau beli. Kalau retail nggak mau beli, bandar nggak bisa jual. Mereka juga masih nyangkut sedikit. Itu sebabnya di tanggal 7 kemarin harga sahamnya digoreng naik, tiba-tiba naik dan di Telegram kami bahas fenomena kaesangmologi. Kalau Anda search aja dulu, ada namanya mansurmologi, ada namanya kaesangmologi, intinya influencer yang nggak ngerti saham, yang kalau Anda tutup mata kerasa banget bodohnya, kayak gitu merekomendasikan saham dan sahamnya langsung naik. Kayak gitu. Ini sangat menarik kaesangmologi ini, dan benar ketika di-mention sama influencer kaesangmologi 2.0 ini, harga sahamnya langsung bergerak naik. Jadi tiba-tiba, karena kembali lagi kalau di sini bandarnya nggak bisa jualan. Jadi untuk supaya bandarnya bisa menjual sisa saham yang belum dijual ke retail ini, harga saham harus dihidupkan kembali. Caranya sewa influencer, harga sahamnya dinaikkan, dan kita lihat ini pergerak ketika bangkit tanggal 7 ini. Kalau kita pakai tools, pertama siapa yang jual tanggal 7? Ini data menunjukkan yang jual ada PT Karya Permata Inovasi Indonesia. Inilah si pemilik 8,1% tadi. Ini pemilik inilah salah satu raksasa yang menjual 8,1% sahamnya di tanggal 7 kemarin. Jadi big playernya yang sebagian dari sebagian dari sini jualan tanggal 7, 6 juta lot. Oke. Jualan pakai apa? Pakai broker AI. Ini semua di tools Bandarmologi. Oke, ada big player jualan 6 juta lot. Pertanyaannya siapa yang beli? Kan itu kan, siapa yang beli? Karena nggak mungkin saham mati tiba-tiba big playernya jualan 6 juta lot. Pahlawan bursa juga nggak sebodoh itu. Pahlawan bursa itu mau nyangkutnya di harga atas, bukan di harga gocap. Kalau mati di gocap, dia nggak mau nyangkut di situ, mereka mau nyangkutnya di harga atas. Tapi jadi harganya harus dikatasin. Yang jual seperti dikatakan tadi PT Karya Permata Inovasi tanggal 7 Januari. Yang beli kalau kita lihat top bayarnya XL. Broker retail, tapi kalau di toolsnya dikatakan XL ini kalau di data tanggal 7 Januari ini masuk kategori broker retail yang dipakai bandar. Nah, kan di Telegram juga kami mention bahwa ini XL ini dipakai bandar karena muncul di tools. XL ini dipakai bandar untuk membeli barang AI. AI big playernya menjual ke XL, ini temenan. AI pengen jual, oke, harus ada yang beli, oke, yang beli XL sambil naikin harga. Karena kalau nggak ada yang beli, harga nggak bisa naik, sambil naikin harga, sambil bayar influencer untuk merekomendasikan untuk para pahlawan bursa masuk kembali ke saham ini. Kayak gitu. Karena baru 69% kan yang nyangkut, belum 100 kan tadi kita bahas. Belum 100 di sini. Baru 69,6%, belum 100%, belum semua dimiliki publik. Kayak gitu, itu yang ini XL jualan 4,8%, 44,8 juta lot. Ini tanggal 7. Tanggal 7 kayak gitu. Jadi kalau secara Bandarmologi kesimpulannya harganya ini hanya di markup. XL ini bandar, AI ini juga tentunya bandar, sama-sama aja. Ini big player, ini mungkin partner atau kontraktor yang disewa untuk menggoreng dada supaya bisa dijual lebih banyak ke masyarakat. Seperti itu. Tanggal 8-nya, banyak salah-salah nih saya. Udah lama nggak buat kayak gini. Tanggal 8-nya kalau Anda lihat di sini, tanggal 8-nya bandarnya jualan lagi. Sebentar. Saya masih ada ipot saya udah ketutup.
Oke, tanggal 8-nya kalau Anda perhatikan broker summary-nya, XL-nya jualan lagi tanggal 8 di sini. Tanggal 8 di sini broker XL-nya jualan lagi. XL-nya jualan, jadi ini bandarnya profit taking, di sini di markup di atas profit taking. XL yang beli tanggal 7 berhasil jual di tanggal 8 dan pahlawan bursanya panic buying. Jadi, gimana cara menganalisa pergerakan retail yang dipakai pergerakan retail kalau ada broker retail yang dipakai bandar? Caranya adalah lihat broker retail lain. XL ini jangan dianggap retail karena dia dipakai bandar. Ada XL yang jualan di sini, ada juga yang beli, ada. Tapi untuk tahu retail ngapain, secara bandar booking ngapain, Anda lihat XC, Anda lihat SQ, kayak gitu. Overall, kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi, pada hari ini bandarnya melakukan panic buying meskipun lihat XC, lihat SQ, lihat KK, lihat EP, lihat NI, kayak gitu. Kayak gitu, lihat broker-broker ini dan kalau Anda menganalisa overall bandarnya melakukan panic buying. Kayak gitu. Ini juga ini datanya biar enak, ini tanggal 9 sampai 12 ini juga sama. Bandarnya profit taking semakin banyak pakai XL. Terus Anda lihat KK, EP, dan lain-lain, overall bandar semakin panic buying di tanggal 9 sampai tanggal 12 Januari ini. Kayak gitu. Jadi dia beli pakai XL tanggal 7, udah itu dijual tanggal 8, dijual tanggal 9, dijual sampai tanggal 12. Kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh bandar dada. Jadi smart. Big playernya keluar, bandarnya bisa jualan, retailnya tambah banyak sahamnya. Overall ini sangat berhasil metode Kaisang Mologi 2.0 ini. Hari ini XL masih dipakai bandar, masih jualan 476.000 lot. Di toolsnya juga mengatakan XL masih dipakai bandar. Sebagian pahlawan bursa sudah mulai cut loss. Kalau kita lihat di sini pahlawan bursa di sini sama sini sudah mulai merata. Ada KK di sini ada XC, ada GR, ada PD di sini. Jadi beberapa pahlawan bursa udah mulai cut loss kayak gitu. Jadi menarik ini. Jadi per hari ini niat nyangkut pahlawan bursa udah mulai reda. Di sini kan lagi puncak-puncaknya pahlawan bursa pengen nyangkut kan. Diborong di atas, di sini diborong di atas, volatile. Hari ini mulai lagi nyangkut-nyangkutnya. Ada kemungkinan besok influencernya disewa lagi untuk supaya semangat lagi beli supaya bandarnya bisa jualan lagi. Karena kembali lagi dikatakan big player masih punya barang, belum dijual semua. Nggak enak dia listing kalau big player masih punya barang. Lebih enak kalau retail semua kan. Jadi biar publik yang mengendalikan gitu, demokrasi seperti itu. Hal seperti itulah yang ini. Jadi hal yang bisa kita pelajari ini adalah salah satu contoh broker retail yang dipakai bandar. Cara menganalisanya, Anda lupakan tutup pergerakan Anda berhenti menganalisa broker retail tersebut, fokus ke broker retail yang lain. Kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Semoga jelas, maaf ininya PDF-nya sepertinya banyak ini. Oke, sekarang saya ada sedikit sebelum saya menarik, saya sedikit ada hal yang sebenarnya cukup menyedihkan. Saya takut saya tahu ini trader upal, wajar sih, cuma saya takut ada trader saham seperti ini karena saya sempat sharing video ini. Saya play dulu ininya suaranya. Ini mungkin margin call yang kesekian kalinya. Tapi itu nggak bakalan quit dari industri ini. Sorry. Ini karena ya nggak ada lagi industri lain selain ini yang bisa ngasih BMW, yang bisa ngasih McLaren, yang bisa ngasih Senna, nggak ada lagi ya. Kecuali dari market nggak ada lagi. Lu mau kerja sampai mati pun lu nggak bakalan bisa dapetin BMW itu. Jadi gue gak bakalan quit. Dan gue yakin 2030 gue yang naik BMW. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena saya takut. Saya tahu bursa saham itu susah. Saya tahu pahlawan bursa itu harusnya berkorban, harusnya menyerahkan uangnya ke bandar, ke trader-trader berpengalaman, trader-trader berpengalaman. Cuman
Ada banyak wacana di luar sana yang mengatakan jangan pernah menyerah. Anda kalau mau merubah nasib, Anda harus kerja keras, jangan pernah menyerah. Saya nggak bisa saya nggak bisa bilang mengatakan jangan pernah menyerah itu salah. Tapi saya mau bahas konteks adik yang satu ini. Saya takut ada banyak di sana. Pertama, kata ini dimulai, ini adalah margin call yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya ngerti itu, margin call itu intinya kalau di bursa saham itu bangkrut. Habis, nol portfolio. Duit udah habis. Udah kesekian kalinya. Artinya apa? Artinya dia kacau banget, bego banget di bursa sahamnya. Itu satu. Bisa margin call kesekian kali. Orang seperti itu jangan menganggap gua kalau udah, jadi mindset yang harus Anda tanamkan. Artinya apa? Artinya Anda salah. Anda kalau di bursa saham udah bangkrut berkali-kali, hal yang Anda lakukan bukan jangan pernah menyerah. Tujuan pertama Anda bukan trading lagi, top up lagi, jual sawah mertua, jual rumah ini, tetangga dan lain, bukan itu tujuannya. Anda harus hapus semua pemikiran Anda, bersihkan. Saran saya Anda kalau bisa Anda berhenti trading dulu beberapa bulan, cari ilmu di tempat lain. Karena ini jelas ilmu Anda udah sesat. Dan banyak ilmu sesat di luar sana. Anda menganggap ilmu saya sesat juga nggak apa-apa. Kalau Anda ikut nonton podcast saya, Anda nyangkut berkali-kali, Anda rugi berkali-kali, Anda bangkrut berkali-kali, please stop nonton video saya. Nonton video orang lain. Stop trading karena ini ciri-ciri orang yang udah kalau psikologisnya, kalau di workshop psikologi tradingnya, otak reptilnya udah kena nih. Udah nggak make sense dikatakan. Dia bilang saya nggak akan menyerah, nggak ada cara lain. Untuk dapat BMW nggak ada cara lain. Orang kalau mukanya seperti ini, sorry yang bukan menghina. Kalau dari cara ngomongnya, dari stresnya, margin call berkali-kali, tujuan Anda itu harusnya bukan BMW dulu trading saham. Tujuan Anda itu bayar kos, isi bensin, beli motor. Jangan BMW dulu. BMW itu nanti. Yes, mungkin 2030 saya doakan Anda bisa beli BMW, tapi Anda harus cari dulu effort untuk beli motor, untuk bayar kosan. Jadi please kalau Anda salah satu dari Anda dalam kondisi frustasi, lupakan mimpi-mimpi influencer yang bilang beli McLaren, beli Ferrari, beli BMW itu, lupakan semua itu. Anda itu harus step by step. Kalau Anda selama ini rugi, Anda harus ngincar 0%. Fokus Anda, kerja keras Anda, pantang menyerah Anda untuk BEP dulu. Lupakan BMW. Kalau Anda nggak berhasil BEP, udah mundur. Banyak kok bidang lain di luar sana. Saya bisa memastikan nggak semua orang lahir untuk jadi trader hebat. Ini bukan soal effort, bukan soal analisa, bukan. Memang nggak semua orang dilahirkan seperti itu. Kalau semua orang dilahirkan jadi trader hebat, siapa yang jadi pahlawan bursa? Nggak mungkin. Siapa yang jadi dokter? Kalau semua orang dilahirkan hebat, saya yakin semua kita punya potensinya masing-masing. Jadi kalau Anda salah satu yang dalam kondisi stres, cuma nggak mau nyerah karena Anda pengen punya BMW, McLaren, please stop trading dulu. Kalau Anda belum mau menyerah, nggak apa-apa, tapi kerja dulu, cari duit dulu, kerja wajar dulu, kerja normal dulu. Anda hapus semua mindset sesat yang ada di kepala Anda dulu, istirahat dulu, hilangkan dulu emosinya, baru belajar lagi dari nol. Belajar ya, kalau selama ini Anda belajar fundamental, mungkin waktunya Anda belajar teknikal. Mungkin waktunya Anda belajar bandarmologi. Kalau selama ini Anda bandarmologi, Anda margin call berkali-kali, bangkrut berkali-kali, hapus semua ilmu bandarmologi Anda, mungkin Anda waktunya belajar teknikal. Mungkin waktunya baca laporan keuangan. Atau apapun lah, bebas. Tapi artinya kalau Anda udah, karena rugi sekali itu bisa sial. Kalau rugi berkali-kali, rugi ya wajar, bukan bangkrut sekali mungkin ada efek sial. Saya juga pernah kena market crash, kena ini, salah beli sekali, crash bisa sial. Tapi di balik kesialan ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi kalau udah berkali-kali Anda rugi, berarti Anda yang kacau balau. Mindset Anda, pemikiran Anda, teknik Anda kacau balau. Karena banyak sekali pengajaran sesat di luar sana yang ngajarinnya pakai mobil mewah yang hasilnya seperti ini.
Jadi saya concern banget, asli saya nonton video ini sedih, saya concern banget, jadi saya sharing ini. Jadi kayak gitu, jadi please kalau Anda ini, bahkan kalau Anda mau curhat, mau Anda real, Anda mau rela membuka diri, nunjukin kerugian Anda dan lain, bisa hubungi customer care kami coba bantu Anda. Kalau benar-benar udah sehancur ini ya, kayak gitu. Kalau yang rugi ada jutaan orang rugi, nggak mungkin kami bantu semua. Cuman kalau ada orang yang benar-benar udah memprihatinkan, mungkin udah pengen bunuh diri dan lain-lain, tapi tetap pengen BMW, jadi maksain terus kayak gitu, bisa hubungi kami karena percayalah, nggak ada titik seperti ini bukan langkah menuju keberhasilan. Titik seperti ini itu langkah dekat menuju kehancuran yang permanen. Orang menuju berhasil tuh nggak gini kok. Orang menuju berhasil itu kadang cuan, kadang rugi, profitnya 1%, 3%, lama-lama 7%, semua step by step kok. Cuma influencer yang instan di dunia ini. Kalau yang realnya, yang benerannya semua step by step. Seperti itu. Oke, itu aja. Terakhir saya ada 2 kasih saham menarik biar komplit UBBM di awal tahun ini. Pertama, kata kuncinya imut-imut berchemistry kayak gitu. Kenapa saya pilih saham ini? Karena asing masih terus akumulasi, saham Konglo, bandar mulai akumulasi juga. Secara bandar mulai akumulasi, asing terus akumulasi, dan ini saham Konglo. Kayak gitu. Kalau mau tahu, gambar ini sudah mencermin, harusnya kalau Anda memperhatikan setiap komponen di gambar ini, harusnya Anda langsung tahu ini emiten apa yang saya maksud. Kata kuncinya imut-imut berchemistry. Saya pakai bahasa anak-anak Gen Alpha dituakan oleh saya. Oke, yang kedua adalah ini kata kuncinya, ini ada foto, ini gambar membantu tempat seni modern Jakarta. Kenapa saya milih ini? Karena sahamnya terus diakumulasi sejak November, Desember sampai minggu lalu, dan saham ini belum naik di awal tahun ini, harganya sahamnya belum naik. Ini juga menurut saya saham menarik yang layak diperhatikan. Oke, itu aja buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda belajar something. Sorry ada beberapa PowerPoint yang salah yang nggak bisa saya perbaiki, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda, dan kalau ada pertanyaan, kebingungan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, stay safe, hati-hati dalam trading, nikmati kondisi market, nikmati digorengnya bursa, dan saya doakan supaya tahun ini profit Anda bisa jauh lebih baik, trading Anda jauh lebih nyaman dan lebih stabil daripada tahun yang lalu. Oke, sampai sini, see you next time.